mengajar di mana-mana, kemudian saat pulang lagi sendiri saya tidak beramal kepada Allah, ini dikatakan orang yang sangat rugi. Berarti dia bukan menuhankan Allah, tapi menuhankan ilmunya yang dianggap Tuhannya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, dia tuntut ilmu linaf'in nas, untuk memberikan manfaat kepada manusia. Berangkat dari hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat terhadap manusia yang lain. Berarti ini konsep humanitas, Pak. Konsep humanitas. Dada kita akan bergetar perih kalau ada orang yang punya perilaku jahat kepada manusia lain. Kita dilihat sama Allah. Oh, kita kalau lihat video tuh ada penyiksaan dan lain-lain. Ini orang tega amat ya. Ilmunya udah masuk berarti itu. Ya, karena ini orang kok gak bisa memberikan manfaat kepada manusia lain. Nah, yang keempat, niat menuntut ilmu yang terakhir adalah li'ihya'il ilmi. Tinggi panilainya ini, Pak. Untuk menghidupkan ilmu. Contoh apa Pak Ustaz orang menghidupkan ilmu? Ini kita sholat. Ini kita di sini ada nih. Ini menghidupkan ilmu nih. Ya, coba bayangkan kalau sekomplek ada di sini. Ya, oh lebih dahsyat lagi auranya, lebih dahsyat lagi energinya. Ini baru segini aja energinya luar biasa. Ya, luar biasa. Karena menciptakan energi positif itu berangkat dari niat menuntut ilmu, ingin menghidupkan ilmu. Apa sih ingin menghidupkan ilmu itu? Nih, badan kita diajak untuk hidup ilmunya. Kalau mikir terus, gak hidup ilmunya. Saya berani bilang, orang yang mikir mulu gak hidup ilmunya. Yang menghidupkan ilmu ketika hatinya berpikir, berilmu. Karena hakikat kalau ilmu itu, ilmu hakikat berarti hakikat badan kita, berarti ini hati kita. Tidak terus-terusan toleh-toleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang mahal. Maka kalau niat ada di permulaan, dalam istilah tasawuf itu ada istilah starting, ada istilah finishing. Asimani. Kalau startingnya jelek, jelek semua. Maka dalam kitab-kitab Sunni, ulama-ulama Sunni, kita pasti diawali dengan hadis innamal a'malu binniyah. Udah pasti tuh. Kalau ada kitab yang tidak diawali itu berarti bukan Sunni, bisa jadi Syi'i. Kan Islam banyak tuh. Ya, banyak sekali kitab itu. Bisa jadi golongan yang lain. Ya kalau di tradisi Islam itu kan yang gede itu kan Sunni sama Syi'i. Kalau kayak di Indonesia itu gak ada Syiah ya, gak boleh normal. Minoritas. Tapi kalau di Iran banyak sekali. Ya, tapi asing. Yang pasti kalau labelnya Muslim, labelnya Islam tetap asing. Karena beliau tetap menjadikan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang bikin asing. Nah, bagaimana finishingnya? Setelah tadi starting pointnya itu loh, startingnya untuk menghilangkan kebodohan, untuk mengamalkan ilmu, untuk memberikan manfaat kepada manusia, untuk menghidupkan ilmu. Finishingnya adalah tujuan kita menuntut ilmu itu apa? Kita ngaji, ya kan? Pasti kita sering ada idola di YouTube. Ya, zaman sekarang kan udah begitu tuh. Saya kan mengidolakan misalkan Gus Baham, ya, atau Adi Hidayat, atau Ustaz Abdul Somad, apalagi Gus Koyum, ya, itu kotak Al-Quran banget itu. Ayat ini harus sekian, masya Allah Gus Koyum itu. Padahal gak pesantren itu, gak pesantren di Arab, hanya pesantren di Indonesia. Indonesia itu banyak sekali. Ada Habibnya Habib Jindan. Habib Jindan itu kalau orang menyebut nama Muhammad, dia ngembang Pak, ngembang matanya. Perhatikan Habib Jindan. Itu ada Al-Fakhriyah itu YouTube-nya. Habib Jindan, setiap malam Jumat meludah. Habib Jindan itu luar biasa, alim itu Pak.
Itu kalau pengakuan kiai saya itu Habib Jindan, Habib muda yang sering datangi Rasul dalam mimpinya. Habib Jindan itu. Wallahu a'lam, ini bahasa ibarat kiai. Apa tujuan berilmu itu? Tujuan berilmu itu menuntut amal kita. Apa sih amal itu, Pak? Ini aktivitas itu kan amal. Amal kita biar ada Allah. Amal kita biar pengen dilihat Rasul. Kalau saya terserah, saya beramal itu pengen dilihat Rasul. Jujur Pak, sampai detik ini pengen banget saya dilihat Rasul. Kenapa? Siapa kita ngoyo pengen dapat surga kalau tidak melalui Rasulullah SAW? Siapa kita doanya pengen dikabulkan kalau tidak melalui baginda Nabi Muhammad SAW? Ini kan ilmu nih. Maka dalam ilmu doa misalnya ada pertanyaan, Ustaz, adakah doa yang tidak melalui Rasul tidak dikabulkan? Tidak akan bisa. Kata Syekh Abdul Qadir dan Syekh Nawawi Al-Baghdadi, doa yang cepat dikabulkan adalah ketika dia bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di Syekh Nawawi itu diurutnya. Pertama, Bismillah. Kedua, Alhamdulillah. Ketiga, sholawat. Keempat, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baru mendoakan hajat-hajat kita. Luar biasa. Ini kan ilmu nih. Ilmu bagaimana doa dikabulkan. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hadis riwayat Imam Muslim yang tercatat di kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ini perlu kita jadikan apa ya? Role model. Kan luar biasa ini, saya merinding membaca hadis ini. Ini hadis masyhur ini. Tapi pasti Bapak pernah mendengar hadis ini. Kalau Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kayak ini famous ini hadis. Yang mana enggak? Sering kamu dengar itu? Masyhur banget ini hadis ini. Siapa orang yang menempuh jalan mencari ilmu, betul loh, penempuh jalan keilmuan, maka kata Nabi, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah memudahkannya jalan menuju surga. Artinya, semakin kita banyak menuntut ilmu, ya, diri kita akan terus-terusan diajak baik sama Allah Subhanahu wa taala. Pak, yang dinamakan surga di dunia itu apa? Kita udah sepakat kalau ngomongin surga akhirat. Kita tanya Pak, kalau surga di dunia bagaimana? Dengan ini hadis ini, orang yang menempuh jalan keilmuan dapat kemudahan menuju jalan surga. Artinya apa? Semakin kita sering menuntut ilmu, kita makin terus-terusan masuk dalam framing surganya Allah Subhanahu wa taala. Tadinya sering marah, gak marah. Ya, tadinya kalau sholat antar belum jam 5, jam setengah 5 aja, tepat waktu. Surga itu makin baik kepada Allah. Surga di dunia tapi kalau surga di akhirat sudah ada ketentuannya. Nah, yang terakhir yang saya ingin bahas adalah, nanti kita ada tanya jawab ya. Ada ungkapan Imam Al-Ghazali. Ada ungkapan Imam Al-Ghazali, kalau tidak salah saya Imam Al-Ghazali yang mengatakan ini nih. Yuqalu al-ilmu afdalu minal amal bi khamsati awjuh. Ini kehebatan ilmu nih Pak. Jadi pendapat ini ingin mengkomparasikan, memframing antara ilmu sama amal. Ini bagusan mana? Yang pertama, al-ilmu bi ghairi amalin yakun, wal amalu bi ghairi ilmin la yakun. Ilmu dengan tanpa beramal bisa terjadi. Saya, ya, kita lihat YouTube, baca buku, atau ketemu sama orang, ilmu nih, sampai rumah nggak diamalin, kan terjadi tuh, bisa kejadian. Tapi amal dengan tanpa ilmu nggak mungkin. Amal tanpa ilmu nggak mungkin.
Ini bukti bahwa ilmu itu yang menciptakan Allah. Karena ada amal yang kita tidak tahu, ya, tapi nggak mungkin terjadi. Padahal sebenarnya itu terjadi tuh. Misalnya kita nggak tahu, misalnya masuk WC lebih baik itu kaki kiri, kita ke kanan aja tuh. Nah, itu tidak akan terjadi kalau tidak ada ilmu, gitu ya. Yang kedua, al-ilmu bi ghairi amalin yanfa'u wal amalu bi ghairi ilmin la yanfa'u. Ilmu dengan tanpa amal itu bermanfaat. Ya. Amal dengan tanpa ilmu tidak bermanfaat. Contoh, ngajarin anak jangan lewat sini biar gak jatuh, kan bermanfaat. Kitanya mah gak ngamalin ya, gak mengamalkan. Tapi amal dengan tanpa ilmu tidak bermanfaat. Makanya kita butuh ngaji di situ, butuh dengar para kiai di situ. Alhamdulillah kita ada YouTube, tinggal pilih guru-guru kita yang sesuai, Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesuai dengan karakter kita. Al-amalu lazim wal ilmu munawwirun kasiraj. Amal itu tetap pasti, tapi kalau ilmu dipancarkan seperti lampu, makanya disebutnya al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Sifat cahaya itu tidak ada hijabnya, Pak. Ya, contoh, kita sepakat tidak sepakat, Gus Dur itu pintar, bisa benar. Gus Dur itu, Pak, makbaro Gus Dur, semenjak Gus Dur wafat sampai detik ini tidak pernah sepi sedetik pun. Ciri orang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Artinya apa? Orang sekitar mendapatkan manfaatnya. Saya kalau ziarah ke sana itu ada cerita yang jualan di sana udah pada beli mobil, Pak. Dari jualan di pinggiran baru baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang mati menghidupkan orang hidup di atas rata-rata berarti ulama beliau. Berarti orang yang dekat sama Allah. Maka semua segala sesuatu suruh tunduk bersama dia. Ada hadis Nabi itu, ini perlu kita amalkan. Man atau Allah atau aku kullu syai. Siapa orang yang taat kepada Allah, maka segala sesuatu suruh taat kepada dia. Nah, orang yang taat itu biasanya tajam doanya, sekalinya ngomong dikabulkan. Para kiai, ada tuh di Banten tuh kiai keren. Buat saya di Banten tuh kiai keren, ada namanya Kiai Mufassir. Keren banget itu orang. Saya lihat makanya nangis saya. Saking masya Allah sejuknya mata beliau, tidak ada energi negatif sedikit pun mungkin. Ya orang dia pengen haji gak mau, gak pernah mau haji. Enggak, saya di sini aja sama santri. Luar biasa itu. Dan tidak pernah makan hasil beli di warung, nanam sendiri, fasih. Saking belajar materi ilmu tentang ilmu apa? Subhan, perman-perman, samar-samar. Ini minuman dari mana? Duitnya dari mana? Ntar belanjanya sama siapa dia? Pakai motor yang mana? Ini motornya motor halal atau haram? Allah fasih itu luar biasa. Makanya santrinya jadi semua, Pak. Karena kiainya taat banget, gitu-gitu aja diperhatiin. Ya, minum aja gak pernah beli. Kalau beli itu satu pertanyaannya, ini minuman ini siapa yang belanja? Pakai pakaian apa dia? Pakaiannya dengan uang halal atau uang haram? Masya Allah, pantas aja bening banget. Saya lihat matanya bening banget. Ya, masih hidup orangnya, Pak. Luar biasa itu. 1.001 orang. Saya itu bercerita lagi nih. Saya itu pertama kali ketemu Kiai Mufassir saat istrinya sudah tiada. Jadi istri Kiai Mufassir itu putrinya Kiai Abdullah Abbas. Kiai Abdullah Abbas itu putranya Kiai Abbas. Kiai Abbas itu Panglima Jawa Barat resolusi jihad waktu VOC itu. Ya, jadi di Jawa Timur ada Hasyim Asy'ari, di Jawa Barat ada Mbak Abbas namanya. Mbak Abbas waktu kecil mondok di Jawa Timur, itu kiainya Mbak Abbas waktu kecil
itu punya rutinitas ngobrol sama pepohonan. Ya saya percaya nggak percaya, saya kenapa menceritakan orang soleh ini, ada hadisnya. Uzkur sholihin inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Mengingat orang soleh itu turun rahmat berupa. Hadis Muslim, riwayat Muslim kalau tidak salah hadis ini. Silakan nanti dicari itu. Ya, inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Menyebut atau mengingat orang soleh turun rahmat. Saya sedang mempraktekkan hadis itu tuh. Jadi Mbak Abbas, ya, Kiai Mufassir punya mertua Kiai Abdullah Abbas. Kiai Abdullah Abbas punya bapak Mbak Abbas. Mbak Abbas waktu mondok di Jawa Timur itu kayaknya Mbak Abbas itu setiap malam punya rutinitas ngobrol sama pohonan. Kalau jam 12 malam itu menyiram santrinya untuk tidur, disiram sana. Satu-satunya santri yang tidak bisa tidur kecuali satu, Mbak Abbas. Jadi kualiannya sudah muncul. Pagi-pagi dipanggil sama kiainya. Abbas, ditimbali tak kiai, gitu kalau saya. Dipanggil sama kiai. Kata kiainya, Abbas kamu lulus pulang saja. Nah, lu kiai tapi saya pengen ngaji. Tidak, saya tantang kamu ngaji sama saya. Berangkat dari Cirebon habis maghrib, ngajinya 7:30. Jawa Timur Pak, berapa jam? Diiyain sama Mbak Abbas. Iya kiai saya manut. Jadi habis maghrib sholat di Cirebon di sebutan pesantren, sholat maghrib jamaah, berangkat ngaji ke Jawa Timur 7:30 udah ngaji sama kiainya. Nggak masuk akal. Digendong jin. Ya, tapi Allah berkehendak. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Untuk siapa orang-orang ini? Untuk yang taat sama Allah. Kalau taat itu tinggi tingkatannya. Dan kita berdemen aja dulu. Demen sesuatu yang berhubungan sama Allah. Apa itu? Ya ibadah dan lain-lain. Ada tuh asisten terbaiknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ilmu tuh yang ingin saya sampaikan. Ilmu itu an-nurul ladzi la yanhajib. Cahaya tidak ada hijabnya. Tuh. Sampai detik ini kita menceritakan orang yang udah gak ada lama. Tuh, bukan maknya cahaya tidak hijau itu. Tidak terbatas sama satu dimensi ilmu. Coba aja Bapak. Saya kasih amalan nih. Pernah kamu dengar apa amalan terbaik anak untuk orang tuanya? Ilmu nih. Bagaimana cara mengamal ilmunya? Amalan terbaik anak untuk orang tuanya ini adalah baca Quran. Amalan terbaik, apalagi mengamalkan Al-Quran, gak ada tandingannya. Ya, jadi ada almarhum kita itu ditulis para ulama itu. Satu ketika nanya sama Allah, ya Allah, saya umur 70 tahun, kok amal saya banyak banget. Cucu-cucu masih baca Quran tuh. Cucu loh, bagaimana anaknya? Maka ajarkan anak-anak kita untuk baca Quran. Lumayan buat kita loh. Otomatis loh pahalanya. Gak pakai harus Fatihah dulu, enggak. Masya Allah. Maka saya itu kemarin nangis itu di mobil itu. Saat saya baca Quran saya pengen gini, ya Allah kapan saya bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tua saya. Saat saya baca Quran itu surat Ali Imran ayat 144, saya lagi baca itu tuh. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'qutila qalabtum ala qibai wa man yanqalib ala qibai falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu asy-syakirin wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala itu berusbih saya. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa menghafal Al-Quran dalam kehidupan saya selama mati saya. Kalau penggabar Quran udah setengah hafal lah, pengen memberikan mahkota itu. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang bisa menghafal Al-Quran, dia akan memberikan mahkota terbaik, nggak ada tandingan. Cahaya itu matahari kalah. Ya, bajunya jahitan matahari itu, perumpamaan itu kalah dengan orang yang menghafal Al-Quran. Ya kalau nggak satu Al-Qurannya kita hafal 30 juz untuk kebutuhan sholat kita. Juz apa?
Ya, juz amma kalau orang tua dulu bilang mah. Masya Allah, kita apa anaba itu karena orang tua kita sering baca di rumah. Amma yatasaalun anin nabail azim. Saya nggak hafal itu. Ibu saya namanya anaba. Gitu. Ini praktek keilmuan, Pak. Karena kalau konteks narasi teks yang paling baik apa? Al-Qur'anul Karim. Pretelin lagi, ada lagi ilmunya. Dipretelin lagi, ada lagi. Oh, masya Allah, luar biasa Quran itu. Nah, yang keempat, perbandingan ilmu sama amal. Al ilmu maqamul anbiya. Ini Pak, masya Allah Pak. Ilmu itu makomnya Nabi. Ilmu loh sifatnya. Makom itu kedudukan Pak, tempat. Ilmu itu makomnya Nabi. Kama qala alaihi salatu wassalam, ulama ummati ka'ambiya Bani Israil. Kata Nabi, ulama umatku, Imam Ghazali itu lintingannya sama kayak Nabi Musa. Nabi Muhammad itu luar biasa. Ngantem-ngantem. Ya, para nabi yang lain itu gak usah tatap tenteng dah ya kayak gitu. Yang Nabi Musa sama Nabi Isa itu kan kalasetnya sama Nabi Muhammad begitunya tuh. Yang lain mah bisa menyupatani umat ini. Jin sini juga ada kayak yang ngaji. Karena sama kita jin itu. Jin bisa melihat kita tidak bisa melihat jin. Bahwa khalaqtul jinna wal insa selalu beriringan. Jin dan manusia untuk apa? Untuk menyembah Allah. Dimensi lain. Ya, dengan dalam dimensi lain. Ini teman saya ini diikuti rohaninya umat Nabi Musa. Masya Allah, luar biasa ini orang. Saya teliti anak ini nih teman saya, ternyata masih keturunannya Mbah Hamid Pasuruan. Ya, cross check di internet tuh. Siapakah? Oh, Hamid Pasuruan, Kiai Hamid Pasuruan, Waliullah itu Pak. Lama orang Indonesia, orang Madura. Yang sering disebut-sebut dalam pengajiannya Gus Bah, Kiai Bahauddin Nur Salim. Itu ahli Quran tuh Gus Bah. Gus Bah kalau mau ceramah di tempat yang lain, supirnya hafal Quran, sapinya Gus Bah hafal Quran, asistennya dua hafal Quran. Yang dalam mobil itu harus hafal Quran yang ikut sama saya. Hebat kata Gus Bah. Masya Allah. Makanya meskipun pakainya beler, Gus Bah itu luar biasa. Makanya sudah jepit, pakainya beler, caranya beler, tapi ilmunya luar biasa. Ini bukti dia pengennya diaku sama Allah Subhanahu. Tiga-tiga itu Pak ilmunya. Ini teman saya yang gennya masih Mbah Hamid Pasuruan, diikuti rohaninya umat Nabi Musa, dibuka sama gurunya. Saya mendengar penuturan gurunya, Kasyaf juga. Juniornya Kiai Fasil di Gontor. Kiai Fasil itu kan Gontor. Kok bisa begitu Kiai? Kok ada zaman sekarang diikuti rohaninya umat yang lain? Ini bukti ilmu itu an-nurul ladzi la yanhajib, cahaya yang tidak tertutup hijab, tidak terjebak dengan satu dimensi. Kan dimensinya beda nih. Apa kata Nabi atau kata Kiai saya yang membuka teman saya itu? Ini bukti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rahmatan lil alamin. Alam itu kan banyak Pak. Ya. Terus jawaban Kiai lagi banyak. Dia kalau manggil saya Kang ya. Kiai saya itu kalau manggil saya Kang, banyak yang paling. Umat yang lain itu banyak. Sampai detik ini pengen diaku umat baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak tahu Nabi Isa? Bapak tahu Nabi Khidir? Bapak tahu cerita ulama yang tidak meninggal? Apa namanya? Rijalul Ghaib. Rijalul Ghaib itu nggak meninggal. Nabi Khidir nggak meninggal Pak. Nabi Isa nggak meninggal loh. Diangkat. Nanti diadain lagi gitu. Itu namanya Rijalul Ghaib. Gitu. Manusia mana kita ada. Rijalul Ghaib itu ada. Setiap tempat itu ada Rijalul Ghaibnya. Dari kita nggak tahu. Makanya kan orang dulu kita bilang Al-Fatihatu li Rijalil Ghaib, Al-Fatihah.
Itu. Ini orang keren di jalur gaib itu Pak. Ya, termasuk umat-umat dulu ada di jalur gaibnya, itu maksudnya. Itu makanya masuk akal gak tuh? Umat rohaninya umat Nabi Musa masuk ke dalam tubuhnya umat baginda Nabi besar Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Ini orang keren banget Pak, meruqyah. Kalau meruqyah itu kan apa namanya? Mengeluarkan ayat-ayat. Benar. Kalau meruqyah itu ada bacaannya, ada ilmunya. Dia mau Pak, teman saya ini datang aja udah jerit waktu orang. Allahu Akbar. Ini dia datang badannya, itu orang jerit. Ini bukti punya kelebihan banyak. Makanya yang dihargai Allah itu bukan yang berilmu, nanti nih ujungnya nih, tapi yang polos dengan ilmunya. Kita berilmu untuk makin polos sama Allah, itu maksudnya. Saatnya bangun malam ya bangun malam, itu bukti kepolosan. Saatnya suruh jamaah sama orang yang masih muda, itu bukti kepolosan. Itu ya. Itu yang keempat baik. Yang kelima lebih dahsyat lagi, al-ilmu sifatullah. Ilmu itu sifatnya Allah. Kenapa sifatnya Allah? Allah itu disebutnya alim. Alim itu bentuk subjek dari kata alima. Kata itu, alima yang lamu ilman fahuwa alimun. Alim itu isim fa'il. Sifat itu disebut pelaku. Siapa pelaku? Pelaku yang mengetahui Allah, yang mengetahui kan Allah. Maka sifatnya Allah. Wal amalu sifatul ibad. Amal itu sifatnya hamba. Tadi itu perbandingan. Wa sifatullah afdalu min sifatil ibad. Sifatnya Allah tentu lebih utama dari sifatnya hamba. Makanya dari pointer-pointer ini sebenarnya ingin mengatakan bahwa ilmu itu uluhiyah. Pasti Pak. Uluhiyah itu yang mengantar kita ke langit. Ya, ada vertikal, ada horizontal. Vertikal itu ilmu. Mana horizontalnya? Amal. Gitu loh. Maka ada hadis itu al-iman wal amalu qarinan la yasluhu kullu wahidin minhuma illa ma'a sahibihi. Yang dimaksud iman itu ilmu tuh. Maka orang dikatakan berilmu ketika diamalkan. Kita punya amalan nyapu misalnya. Kita punya amalan nyapu masjid. Itu gila tuh Pak. Amalan ngopain masjid itu gila. Ya, Pak Ustaz, saya bisanya menghidupkan masjidnya berjamaah. Ada lagi, kalau di kampung itu luar biasa, banyak sekali variannya. Ada yang nyapu doang, jam 3 pagi udah nyapu Pak. Saat meninggal, Masya Allah. Ini kayak orang itu kayak diutus, disuruh sama Allah. Pada datang lo kesana lo. Lalu saya bilang, ayo pada datang tuh, lihat tuh. Ya nggak mungkin logikanya. Satu kampung kan kita tahu takaran orangnya banyaknya. Ini kayak 3 kampung pada datang. Masya Allah. Ini hanya mengamalkan satu ilmu, nyapuin masjid. An-nadzafatu minal iman. Maka jangan anggap remeh satu ilmu. Satu ilmu yang kita amalkan akan berdampak baik sama kita dan keturunan kita. Contoh deh, mau tidur kita doa tidak? Masuk masjid doa kan? Terus, saya cari di internet doa masjid kan sekarang banyak tuh. Makanya kan disebutnya smartphone. Doa masuk masjid, doa masuk WC, doa mau tidur. Masuk Nabi Muhammad tuh luar biasa sangat. Saya senang Nabi Muhammad itu Nabi yang sangat realistis. Gak mau langit. Yang dikatakan orang ilmuwan adalah realistis. Orang dikatakan beragama itu realistis. Depan kita apa yang harus kita kerjain? Kerjain dengan ilmunya. Ini yang akan berdampak baik sama kita dan untuk keturunan kita. Sebenarnya masih banyak ini saya rangkum ini. Waktunya nggak cukup. Ya, baik segitu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang mari kita buka cermin pertanyaan, silakan.